Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3B akan mempresentasikan hasil studi kasus kami yang berjudul Analisis Ketimpangan Pembangunan Antar Kabupaten Nias dan Deli Serdang di Provinsi Sumatera Utara. Sebelum kita ke materinya, perkenalkannya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Sastra Tiana dengan nilai 8,182. Jadi di sini itu ada beberapa apa yang akan kita bahas. Yang pertama itu ada pendahuluan, lalu ada analisis terkini, lalu ada indikator pertumbuhan wilayah, analisis teoritis, teknik analisis ekonomi wilayah, strategi pengembangan wilayah, dan kesimpulan implikasi kebijakan. Oke, masuk ke pendahuluan. Jadi ketimpangan pembangunan wilayah itu sendiri itu adalah fenomena umum yang disebabkan oleh perbedaan kemampuan antar wilayah dalam mengelola sumber daya dan menarik investasi yang menyebabkan pertumbuhan dan kesejahteraan yang tidak merata. Menurut Adisa Smita 2005, ketimpangan wilayah mencerminkan disparitas kemampuan ekonomi dan akses terhadap faktor produksi. Salah satunya yaitu ada di Provinsi Sumatera Utara, khususnya di Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang. Dan juga penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi posisi sektor-sektor pembangunan di Kabupaten Deli Serdang dan Kabupaten Nias melalui teknologi klasen serta menganalisis tingkat ketimpangan pembangunan kedua wilayah menggunakan indeks Williamson. Melalui kombinasi kedua analisis tersebut diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai dinamika pertumbuhan ekonomi sehingga dapat menjadi dasar dalam rumusan strategi pengangkatan pembangunan lebih efektif. Jadi di sini ada gambaran wilayah Kabupaten Deli Serdang yang terdiri dari 22 kecamatan di dalamnya. Lalu di sini ada gambar wilayah dari Kabupaten Nias yang terdiri dari 4 kecamatan yang terdiri dari 4 kecamatan yaitu Bawolato, Ido, Ilibuho, dan Ikandowo. Ya, untuk selanjutnya itu ada isu terkini yang di mana Sumatera Utara ini menghadapi ketimpangan ekonomi antar kabupaten dan kota. Dan di sini untuk PDRB per kapitanya menunjukkan bahwa jurang yang lebar di mana Kota Medan ini mencapai 122,59 juta rupiah. Dan untuk Nias Selatan dan Nias Barat yang berada pada kisaran 22 sampai 24 juta rupiah dan menjadikan bahwa ketimpangan ini sejalan dengan perbedaan IPM serta struktur ekonomi yang sangat berpusat di kawasan Mebidang. Dan pertumbuhan ekonomi ini belum cukup cepat untuk mengurangi kesenjangan, terutama di wilayah dengan aksesibilitas rendah seperti Kepulauan Nias dan juga Pantai Barat, yang dimana kondisi ini menunjukkan bahwa terbatasnya efek penyebaran pembangunan dari pusat pertumbuhan utama. Dan di sini bisa dilihat ada persentase diagram persentase kontribusi kabupaten kota PDRB Provinsi Sumatera Utara tahun 2023, yang dimana mendominasi itu batu bara dengan 4. Perbedaannya itu yang paling besar sebenarnya ini batu bara, tapi belum kelihatan. Dan untuk Medan sekitar 29,3%. Kemudian untuk PDRB per kapita kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Utara tahun 2023, Deli Serdang dan untuk Deli Serdang ini yang tertinggi sekitar 60%, dan untuk persentase laju pertumbuhan atas dasar harga konstan tahun 2010 menurut kabupaten atau kota Provinsi Sumatera Utara tahun 2023, yang tertinggi adalah Deli Serdang dengan persentase 5%, dan untuk indeks pembangunan
atau IPM Kabupaten atau Kota Sumatera Utara tahun 2023, Deli Serdang dengan persentasenya 80%. Lanjut ke indikator pertumbuhan, yang dimana metode tipologi kelasan ini digunakan untuk pengelompokan daerah berdasarkan dua variabel utama, yang dimana itu rata-rata pertumbuhan ekonomi dan juga pendapatan per kapita. Keduanya ini dibandingkan dengan rata-rata provinsi untuk menentukan posisi wilayah pada 4 kuadran. Dan untuk kuadran 1 itu menunjukkan kalau wilayahnya itu maju dan cepat tumbuh. Untuk kuadran 2-nya ini menunjukkan bahwa wilayah tersebut maju tetapi tertekan. Dan untuk kuadran ketiga menunjukkan bahwa wilayah berkembang dengan berpotensial. Kemudian untuk kuadran yang keempat adalah wilayah yang tertinggal. Dan untuk indeks Williamson adalah alat untuk mengukur ketimpangan pembangunan antar wilayah dengan melihat distribusi pendapatan per kapita. Dalam konteks indikator pertumbuhan ini menunjukkan apakah pertumbuhan ekonomi suatu daerah berlangsung rata ataupun justru timpang. Dan untuk kriteria penentuan kesenjangannya itu ada kesenjangan level rendah jika di bawah 0,3%, dan untuk kesenjangan level sedangnya itu jika di bawah 0,3 sampai 0,4, dan untuk kesenjangan level tertingginya ini jika di atas 0,4. Next kita masuk ke analisis teoritis. Teori ekonomi geografi ini menjelaskan bahwa wilayah memiliki lokasi strategis dan aksesibilitas yang tinggi akan menjadi pertumbuhan karena biaya transportasi yang lebih rendah dan aktivitas ekonomi terkonsentrasi. Kondisi ini dilihat dari Deli Serdang yang dekat dengan Medan serta didukung dengan infrastruktur jalan, pelabuhan dan bandara sehingga menarik industri dan investasi. Nah, tapi sebaliknya Sinias yang berada di wilayah kepulauan dengan akses transportasi yang terbatas menghadapi biaya logistik tinggi dan konektivitas rendah sehingga sulit menikmati efek aglomerasi. Nah, perbedaan dari kedua lokasi ini ada di perbedaan lokasi dan aksesibilitas yang membuat Deli Serdang itu berkembang sebagai pusat pertumbuhan, sedangkan Nias ini tertinggal. Deli Serdang ini memperoleh manfaat dari kedekatannya dengan Medan, sedangkan Nias menghadapi backward effect. Nah, jadi teori New Economic Graphic ini membantu menjelaskan mengapa ketimpangan antar wilayah cenderung bersifat struktural dan sulit dihadapi atau diatasi tanpa terintervensi kebijakan yang kuat. Next. Baik, selanjutnya kita masuk ke teknik analisis ekonomi wilayah. Jadi di sini kita menggunakan 3 pendekatan. Yang pertama itu ada indeks Williamson. Jadi indeks Williamson adalah alat yang digunakan untuk mengukur dan juga mengevaluasi tingkat kesenjangan pembangunan ekonomi antar wilayah dalam suatu daerah. Nah, melalui indeks Williamson ini dapat dilihat apakah suatu wilayah itu mengalami pemerataan pembangunan atau justru menunjukkan perbedaan yang signifikan antar bagiannya, yang dimana berikut merupakan rumus dari indeks Williamson. Jadi di indeks Williamson terdapat beberapa kriteria yang digunakan untuk menentukan kesenjangan pada daerah tersebut, yang dimana di sini terdapat 3 level. Yang pertama ada level rendah, itu dikatakan rendah jika dia berada di rentang kurang dari 0,3. Kemudian dia naik ke level sedang jika dia berada di antara 0,3 sampai ke 0,4. Kemudian yang terakhir ada kesenjangan level tinggi, itu yang dimana dia berada di atas 0,4. Bisa di next. Baik, ini merupakan hasil perhitungan dari analisis indeks Williamson. Jadi di sini kami menggunakan data selama 5 tahun terakhir yang ada pada Provinsi Sumatera Utara. Nah, dari hasil perhitungan tersebut diketahui bahwa dari 2020 sampai 2024 menghasilkan nilai indeks Williamson di angka 0,6 yang menunjukkan adanya ketimpangan yang tinggi. Ini merupakan contoh perhitungan dari indeks Williamson yang mungkin belum bisa ditampilkan secara keseluruhan, dan untuk perhitungan jelasnya bisa di barcode sebelah sini, bisa di next.
Baik, selanjutnya kita masuk ke pendekatan yang kedua, ada tipologi klasen. Jadi di tipologi klasen sendiri kita menggunakan pendekatan daerah dan juga sektoral, yang dimana untuk pendekatan sektoral sendiri itu terbagi menjadi 4 kuadran, dengan setiap kuadran itu memiliki kriterianya masing-masing. Nah, di kuadran 1 sendiri itu ada baik, ini merupakan tabel klasifikasi tipologi klasen dengan pendekatan sektoral dan juga daerah. Dan ini merupakan dari rumus tipologi klasennya. Bisa di next. Nah, baik, ini kita masuk ke hasil dari tipologi klasen dengan pendekatan daerah, yang dimana diketahui bahwa mayoritas daerah yang ada di Sumatera Utara cenderung berada di kuadran 2 dan juga di kuadran 4. Hal ini menunjukkan bahwa bisa digeser ke atas. Menunjukkan bahwa di Sumatera Utara mayoritas daerahnya itu maju tapi tertekan, di mana daerah yang memiliki pendapatan per kapita lebih tinggi tetapi tingkat pertumbuhan ekonominya jauh lebih rendah daripada rata-rata. Kemudian mayoritas kedua itu ada di kuadran 4 atau daerah yang relatif tertinggal. Artinya daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan dan pendapatan per kapita yang lebih rendah dari rata-rata. Dari secara keseluruhan menunjukkan bahwa pada pendekatan daerah ini diperoleh bahwa Kabupaten Nias itu berada di kuadran 4, yang berarti baik dari pertumbuhan ekonomi maupun pendapatan per kapitanya itu masih di bawah rata-rata provinsi. Kemudian untuk Kabupaten Deli Serdang, dia berada pada kuadran 3, yang menunjukkan bahwa dia berada pendapatan per kapitanya itu lebih tinggi daripada rata-rata provinsi, meskipun pertumbuhannya itu masih di bawah. Nah, perbedaan posisi ini tuh menunjukkan bahwa struktur ekonomi dan juga kapasitas dari kedua daerah ini menunjukkan adanya ketimpangan. Bisa next. Selanjutnya adalah analisis tipologi klasen dengan pendekatan yang sektoral yang ada di Kabupaten Deli Serdang. Nah, berdasarkan tipologi klasen, kita bisa mengklasifikasikan menjadi 4 kuadran, sama seperti yang pendekatan daerah tadi, tapi ini untuk sektor-sektor yang berkembang di dalam daerah tersebut. Dan mayoritas di Kabupaten Deli Serdang, sektor berada pada kuadran 3, yang menunjukkan bahwa sebagian besar sektor yang ada di Kabupaten Deli Serdang menunjukkan pertumbuhannya tinggi, tapi kontribusinya terhadap PDRB masih tergolong rendah. Nah, di sini bisa dilihat juga yang kedua tertinggi setelah kuadran 3 adalah kuadran 4, yang artinya pendapatan kontribusi PDRB-nya itu rendah dan juga pertumbuhannya juga tertekan. Sehingga kondisi ini mengindikasikan bahwa masih banyak sektor yang sebenarnya itu punya banyak potensi berkembang, ada di kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, tapi masih belum menjadi penggerak utama dari ekonomi daerahnya. Boleh di next. Selanjutnya ini yang pendekatan sektoral untuk Kabupaten Nias. Berbeda dengan Kabupaten Deli Serdang tadi, di sini justru mayoritas berada pada kuadran keempat. Di sini ada 13 sektor, dan sementara untuk kuadran 1, kuadran 2, dan juga kuadran 3 justru hanya 1 dan 2 sektor saja. Ini menunjukkan bahwa pertumbuhan dan juga kontribusi sektor-sektor di Kabupaten Nias itu masih sangat rendah, dan juga termasuk untuk sektor pertanian, kehutanan, dan juga perikanan itu meskipun juga menyumbang PDRB yang terbesar setiap tahunnya, tetapi masih memiliki lagi pertumbuhan yang lebih rendah. Dan juga ini bisa dikatakan ada pengaruh dari penggunaan teknologi yang juga masih sederhana, dan juga dari sumber daya manusia yang masih belum bisa memanfaatkan teknologi, dan juga masih adanya keterbatasan pengetahuan dari petani. Dari hasil tipologi klaster untuk Kabupaten Deli Serdang dan juga Nias menunjukkan bahwa ada ketimpangan yang cukup jelas antara Kabupaten Deli Serdang dan Kabupaten Nias, di mana indeks Williamson tadi itu konsisten berada pada angka 0,6 di sepanjang tahun periode, yaitu 2020 hingga 2024, yang menegaskan bahwa adanya
disparitas atau kesenjangan antar wilayah di provinsi ini yang masih tergolong tinggi. Kemudian untuk hasil analisis dan tipologi klasternya dengan pendekatan daerah itu menunjukkan bahwa daerah Deli Serdang itu menempati kategori daerah yang berkembang atau memiliki potensi yang cukup kuat. Kemudian untuk Kabupaten Nias itu masih berada dalam kelompok wilayah yang relatif tertinggal dengan pertumbuhan ekonomi dan juga tingkat pendapatan per kapitanya yang masih berada di bawah rata-rata provinsi lainnya di Sumatera Utara. Nah, perbedaan ini juga bisa kita lihat dan juga semakin ditekankan dengan adanya pendekatan sektoral yang tipologi klaster sebelumnya, yaitu di Kabupaten Nias sebagian besar sektor ekonominya masih berada pada kode 4 yang menunjukkan bahwa sebenarnya berbagai sektor itu masih belum tumbuh dan juga belum memberikan kontribusi terhadap PDRB yang cukup kuat sehingga tidak terlalu mendorong perekonomian daerahnya. Sementara itu di Kabupaten Deli Serdang mayoritas sektor berada pada kode 3 yang menandakan bahwa sektor-sektor di wilayah ini sebenarnya telah menunjukkan perkembangan meskipun kontribusinya masih belum optimal. Nah, sehingga kita bisa melihat bahwa struktur ekonomi di Kabupaten Deli Serdang itu lebih dinamis dibandingkan di Kabupaten Nias. Lalu selanjutnya kita masuk ke strategi pengembangan wilayah. Yang pertama kita memperkuat fondasi pembangunan di Kabupaten Nias melalui peningkatan infrastruktur dasar, lalu mendorong diversifikasi ekonomi melalui penggunaan sektor non primer dengan dukungan investasi, pemberdayaan dan SDM. Lalu selanjutnya pemanfaatan potensi tambang dan peningkatan sinergi tata kelola pemerintahan dengan tata kelola yang berkelanjutan, regulasi ketat, transparansi serta pengawasan lingkungan oleh pemerintahan. Kesimpulan dari kebijakan terdapat ketimpangan nyata antara Deli Serdang dan Nias tercermin dari perbedaan posisi dalam tipologi klaster dan nilai indeks Williamson yang tinggi. Deli Serdang menunjukkan struktur ekonomi yang lebih dinamis, sementara Nias masih tertinggal secara sektoral dan pendapatan. Lalu implikasi kebijakannya perlu intervensi terarah berupa pembangunan infrastruktur dasar di Nias, diverifikasi ekonomi berbasis potensi lokal, serta tata kelola sumber daya alam yang berkelanjutan untuk mendorong pemerataan pembangunan di Sumatera Utara. Baik, sekian dari presentasi kelompok 3. Terima kasih. Harusnya dimatiin dulu ya.